Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, April 2013 sebuah artikel di Amerika Serikat yang dimuat di USA Today Money berbicara mengenai saham. Ada saham-saham yang jatuh pada saat itu dan salah satunya yang menjadi sorotan sangat besar adalah saham daripada Apple Company. Saudara pakai iPhone, saudara pakai MacBook Air, semua produk daripada Apple. Dan pada waktu itu Apple sahamnya jatuh. Jatuhnya tidak kira-kira 44%. Kalau orang bermain saham jatuh 3%, 5% udah kerasa Bapak Ibu. Kalau jatuh 44% itu bukan lagi kerasa. Itu luar biasa. Dan dikatakan kerugian daripada pemegang saham daripada Apple pada waktu itu mencapai 291,2 miliar dolar. Crash begitu luar biasa. Selidik punya selidik, ternyata ini berkaitan erat dengan Steve Jobs yang meninggal pada Oktober tanggal 5, 2011. Dipercaya di dunia ekonomi bahwa saham-saham perusahaan-perusahaan top kalau ditinggal pergi, ditinggal mati oleh yang punya, biasanya memang meluncur turun ke bawah. Sampai dikatakan bahwa perusahaan atau saham milik daripada Apple dikatakan sudah seperti saham perusahaan-perusahaan lain. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya baca artikel ini, saya berpikir mengenai hidup kita sebagai orang Kristen. Bahwa demikianlah kehidupan kita orang Kristen kalau kita itu kehilangan atau disconnected, tidak terhubungkan, putus hubungan dengan pencipta kita. Kita menurun. Dan itulah yang terjadi di dalam sejarah manusia. Ketika manusia berbuat salah, berbuat dosa, dan Allah kemudian meninggalkan manusia, manusia tambah hari, tambah hancur kehidupannya. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Untuk memimpin hidup saudara dan saya, supaya kita tidak terpuruk, tapi kita boleh meningkat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya ingin bicara mengenai the works of the Holy Spirit. Pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau orang terima Roh Kudus, orang penuh Roh Kudus. Apakah yang dicari hanya bahasa roh? Apakah yang dicari hanya dapat penglihatan? Apakah yang dicari supaya dia bisa dengar suara Tuhan saja? Ada hal lain yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nomor satu, akan terjadi yang namanya spiritual enlightenment, yaitu pencerahan secara rohani. Kalau orang itu mengalami Roh Kudus dalam hidup, kekristenannya tidak akan pernah bisa sama. Tidak akan pernah bisa dia seperti yang sudah-sudah. Pasti berubah. Karena dia mengalami yang namanya spiritual enlightenment. Pencerahan rohani. Itulah yang dialami oleh Musa waktu berjumpa Allah di dalam semak belukar yang terbakar tetapi tidak terbakar. Lalu Musa mengalami kenal Allah. Atau apa yang saya sebut sebagai spiritual awareness. Sadar akan Allah, sadar akan dunia roh, sadar akan kerohanian.
Orang Kristen itu dua macam. Ada yang bisa ke gereja terus-terusan dalam hidup, tapi tidak pernah mengalami satu perubahan sebenarnya di dalam rohaninya. Tidak mengalami spiritual awareness. Tidak sadar rohani, tidak sadar akan Allah. Bisa terjadi itu Bapak Ibu. Itu yang namanya Kristen KTP. Hanya Kristen di luar lahiriah, tetapi di dalamnya tidak pernah terhubungkan dan terkoneksi dengan Allah. Tapi ketika seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dimensi rohaninya terbuka. Dia sadar siapa Allah. Dia tidak kenal Allah sebagai Allah di dalam pikiran, tapi dia mengalami Allah, experiencing God. Ini yang kita harus alami. Bahwa kita belajar hidup dan mengejar hidup di mana hidup kekristenan kita itu mengalami Allah. Manusia kalau hidup mengalami Allah pasti berubah. Jadi kita mulai dengan spiritual awareness. Lalu ada yang disebut spiritual enlightenment, pencerahan rohani terjadi kepada seorang bernama Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Tiba-tiba Yesus itu turun dalam satu terang yang sangat terang menyilaukan sampai Saulus jatuh. Lalu kemudian suara itu terdengar, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu dijawab dia sambil jatuh, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dan kemudian saudara dia diangkat, dibawa masuk ke dalam kampung. Matanya udah buta 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Kemungkinan besar tidak tidur. Dia mengalami satu spiritual awareness. Sadar akan alam rohani yang sesungguhnya. Sadar akan Allah, mengalami pencerahan hidup. Dia keluar dari sana, dia berkhotbah mengenai Yesus. Padahal 3 hari yang lalu dia benci Yesus. Dia penganiaya gereja. Dia penganiaya akan jemaat Tuhan. Dia masukkan orang ke dalam penjara. Dia menyeret orang dan membuat manusia menderita. Keluar dari sana 3 hari. Dia khotbah mengenai Yesus. Kalau bukan spiritual enlightenment, kalau bukan pencerahan, what is then? Lalu apa? Itu sebabnya saudara, kekristenan itu bukan di luar. Kristen itu di dalam. Itu yang paling penting. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Baru dari sana kita mengalami spiritual growth. Satu pertumbuhan rohani terjadi ketika kita sudah mengalami Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Baru kita rasa Allah itu ada. Dan itu yang saya alami waktu saya mengalami penuh Roh Kudus. Saya berkata, Allah itu ada. Saya mengalami, saya berdoa, dia datang kepada saya. Mengalami Allah itu penting. Itu penting. Kalau saudara di dalam hidup belum sampai mengalami satu titik perjumpaan dengan Kristus, berdoa dan minta supaya engkau alami Allah. Kalau tidak, Allah hanya di dalam head knowledge, pikiran kita. Kita tahu Allah dari Alkitab, dengar dari khotbah, dengar seminar, konferensi, baca buku. Apa bedanya dengan kita kenal Presiden Jokowi hanya lewat koran, lewat majalah, lewat televisi? Beda kalau kita diundang ke istana, makan malam dengan Bapak Presiden. Lalu Bapak Presiden ngobrol-ngobrol sama saudara. Apa kerjaanmu, nak? Wah, saya pengusaha ini itu. Presiden bisa ceritakan pengalamannya. Lalu kenal ibunya. Lalu saudara makan ngerti mereka. Karena sudah jumpa pribadi. Lalu foto bersama. Keren. Semua media sosial diupload saudara. Karena aku sudah kenal Presiden Jokowi. Sudah bertemu dengan dia.
Beda dengan kenal hanya baca koran, lihat televisi. Perjumpaan pribadi harus saudara alami. Itu sebabnya harus buka hati, buka hidup, buka diri untuk mengalami Allah, mengalami Roh Kudus di dalam hidup ini. Kalau saya memberi kepada Bapak Ibu, masing-masing saudara satu buah balon untuk ditiup. Saudara terima balon, pilih warna yang saudara mau. Saya bilang silakan Bapak Ibu tiup. Lalu saudara tiup. Jadi besar. Ikat Bapak Ibu. Lalu saya bilang balon ini harus ada di udara. Dan usahakan balon ini ada di udara. Begitu saudara sudah ikat, saudara lempar di udara, apakah dia tetap di sana? Tidak, dia akan turun pelan-pelan. Supaya tetap di udara harus dipukul dari bawah. Naik lagi, sebentar lagi turun lagi. Pukul lagi. Sebentar lagi turun lagi. Pukul lagi. Sebentar lagi turun lagi. Pukul lagi. Terus begini, lah kalau dari pagi sampai malam kan capek nih. Tapi kalau yang di dalamnya balon diganti, bukan nafas saudara, tetapi helium, zat yang berbeda. Sekali diisi, ikat, saudara lepas, hilang, naik atas dia. Tidak turun dia. Selama heliumnya bekerja dengan baik, tidak akan pernah turun. Itulah Kristen. Harus ada zat yang berbeda. Harus ada roh yang berbeda. Roh Kudus yang masuk dalam hidup saudara. Maka kekristenan itu jadi ringan. Gak akan pernah jumpa manusia yang berkata saya sudah jumpa Allah. Lalu bilang begini, bosen ya jadi Kristen you. Bosen. Ya cuman begini-begini aja. Bosen ya ke gereja itu. Gak akan. Bosen lu baca Alkitab. Saya omongi ya. Baca Alkitab, doa, bosen. Kalau saudara ngalami perjumpaan dengan Allah, tidak akan ada keluar kalimat seperti itu. Saya lo udah jadi Kristen 30 tahun, saya beritahu ya, bosen. Saudara ngomong begitu aja, saya langsung menilai Anda. Manusia ini belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Titik. Karena orang mengalami perjumpaan dengan Allah, tidak ada bosennya. Sama. Saudara kalau bisa make money, saudara punya uang tambah banyak. Pernah ada pengusaha bilang, aku udah bosen duit. Pernah ada begitu? Gak pernah ada. Dari kecil sampai dia mati, tidak pernah ada pengusaha bilang aku bosan dengan uang. Sudah punya berapa banyak pun masih mau. Itu yang harus ada di dalam kita. Mengenai Allah. Mengalami Allah terus. Mengalami Allah. Mengalami perjumpaan dengan dia. Itu yang indah. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita untuk mengalami spiritual enlightenment. Pencerahan rohani. Sehingga kekristenan itu bukan teori. Tapi pengalaman hidup dengan Kristus. Makanya yang sudah ngalamin Allah. Mengalami Roh Kudus. Mereka bilang, Kristen itu bukan agama, tapi bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Itu. Jadi bukan luarnya, dalamnya Bapak Ibu. Kalau kita bicara kekristenan. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama apa yang dikerjakan Roh Kudus, yaitu adalah missions revival. Yaitu adalah mengalami satu hati yang diubahkan menjadi hati misi. Supaya terjadi kebangunan-kebangunan rohani. Mission revival, KKR, terjadi misi. Perubahan, pertobatan ada di mana-mana. Ini yang Tuhan mau. Kalau saudara melihat Bapak Ibu di dalam hidup ini, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa.
Saudara kalau baca ayat begini, saudara jangan bilang, Yesus itu sedang membesar-besarkan hati. Ini ayat benar. Yesus mah tidak pernah bohong. Yesus tidak pernah tidak mengucapkan kebenaran. Dia pasti bicaranya kebenaran. Bahwa engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Apa mungkin kita melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan? Jawabnya adalah mungkin. Kalau Roh Allah ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Dimulai dahulu dengan apa? Hati yang ada pada Allah. Heart on God. Hati yang ada pada Allah. Memiliki hati yang bersandar, bergantung, berharap pada Allah. Itu dulu. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu, dia akan belajar hidup bergantung pada Tuhan. Sungguh berharap pada Allah. Dia akan belajar mengasihi Allah. Dan bagi dia kekristenan itu adalah sebuah relationship. Hubungan. Bukan sekedar persyaratan hidup atau masuk surga. Dari sana lahir apa yang disebut heart on mission. Kalau kita mengenal hati Allah itu hati misi. Hati Yesus itu hati misi. Hati Roh Kudus itu hati misi. Karena manusia berdosa, maka Allah itu menjangkau manusia. Menjangkau manusia yang berdosa dengan mengirimkan Yesus ke dalam dunia. Itu adalah hati misi. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hati Allah, hati misi. Kalau kita penuh Roh Kudus, lalu kita tidak punya hati misi, Bapak Ibu, apa benar kita penuh Roh Kudus? Atau hanya mengarang aja di bibir, mengaku-ngaku aja penuh Roh Kudus? Kalau saudara melihat di dalam hidup daripada rasul-rasul, murid-murid Yesus, waktu mereka penuh Roh Kudus, mereka punya hati misi. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Waktu mereka terima lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka, mereka berbahasa roh, kemudian turun Petrus. Petrus yang pengkhianat, menyangkal Yesus 3 kali. Dia turun dari loteng, orang banyak berkerumun. Karena waktu Roh Kudus hinggap kepada mereka itu bunyi anginnya itu besar sekali. Dan mereka bingung apa itu sehingga mereka berkumpul. Petrus turun, Petrus khotbah dan dikatakan 3.000 orang bertobat. Betul? Kisah Rasul pasal 2. Kita lihat begitu orang penuh Roh Kudus, hati misi tercetak di dalam dia. Ini yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Hati misi. Kita hati menjangkau. Menjangkau yang di dalam kegelapan, menjangkau yang tersesat, menjangkau mereka-mereka itu yang sudah hilang, yang tidak mengenal Allah dalam hidup. Kita mau jangkau. Kalau kita ada Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita. Bapak Ibu, ayat ini bilang, barang siapa percaya kepadanya, kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Saya minta Bapak Ibu cari di Alkitab, Yesus khotbah berapa yang tobat? Apa benar 3.000? Lebih? Yesus ya kasih makan 5.000 orang. Yesus ya kasih makan 4.000 orang. Tapi di sini kita lihat ketika rohnya, yaitu Roh Kudusnya penuh pada Petrus. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau saudara pergi ke Afrika, sekarang kayak begini,
Tiap tahun di Afrika itu ada KKR. KKR di Afrika itu biasanya dilakukan oleh hamba Tuhan namanya Reinhard Bonnke. Asli Jerman. Tapi hatinya itu di jamaah Tuhan, dia punya hati misi untuk Afrika. Saudara tahu kalau dia KKR yang kumpul berapa? Kalau di sini kumpul Surabaya paling besar itu paling-paling 10.000. Itu aja bingung parkirnya. Bingung tempatnya. Mau kumpul di mana? Bisakah Surabaya menampung 20.000 orang di mana? Saya nggak tahu tempatnya. Yang saya pikirkan cuma satu. Di lapangan sepak bola yang lama itu di Tambak Sari. Gelora 10 November. Paling-paling 10.000 di sana. Reinhard Bonnke kalau KKR di Afrika yang datang itu 9 juta atau 11 juta. Sama-sama deh. Dia kalau khotbah, selesai khotbah dia tanya kepada ketua panitia, malam ini berapa yang bertobat dan terima Yesus? Mereka itu lengkap Bapak Ibu bisa didata. Ketua panitia bilang, malam ini tidak terlalu banyak Pak, cuma sekitar 500 ribuan yang tobat. 500 ribu. Nanti lain kali itu khotbah di daerah lain tanya, malam ini berapa yang tobat? Malam ini kira-kira 1,5 juta yang tobat. Tobat Bapak Ibu. Tuh, terima Yesus. Apakah Yesus pernah khotbah 1 juta yang tobat? 500 ribu yang tobat. Disinilah firmannya itu ya dan amin. Kalau orang percaya kepadanya akan melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan yang lebih besar karena rohnya menyertai. Amin Bapak Ibu. Ini ayat luar biasa. Apalagi dengan bantuan teknologi. Seseorang berkhotbah di Amerika, Kanada, atau di Eropa. Dipancar luaskan di 200 negara. Bisa itu. Ratusan juta orang mau dengar bisa. Kalau Yesus khotbah di Yerusalem, yang dengar juga hanya orang Yerusalem. Kalau Yesus khotbahnya itu di Nazaret atau Bethlehem, ya hanya orang di sana. Kalau Yesus khotbahnya di daerah Galilea, yang dengar hanya orang Galilea. Tapi sekarang orang khotbah di Amerika, Indonesia pun dengar. Karena bantuan teknologi. Makanya Yesus itu luar biasa. Udah ngerti dia nanti abad 21 itu ada teknologi kayak begitu. Kita dikatakan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, daripada dia lakukan. Tapi bukan berarti tanpa dia. Bukan berarti tanpa Roh Kudus. Tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Heart on God, hati pada Allah melahirkan hati pada misi. Heart on mission. Lalu terjadi heart on transformation, hati yang mengalami diubahkan, transform. Supaya kita hidup itu tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tapi memikirkan kenapa dan bagaimana orang lain bisa mengenal Yesus kita. Itu indah. Kalau saudara hidup 40 tahun saudara hanya mikir diri sendiri. Jangan-jangan kekristenan saudara masih disebut kekristenan yang egois. Hanya mikir diri sendiri. Marilah kita berubah jadi orang Kristen yang memikirkan orang lain. Bagaimana supaya orang lain berubah bertobat. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Pulau Komodo. Labuan Bajo. Lalu naik kapal dari Labuan Bajo itu. Isinya 10 orang. Komodo di sini. Perjalanannya 1 jam. Tapi bisa mampir di pulau lain. Namanya Pulau Padar. Padar Island. Yang saya foto
taruh di Instagram dan Facebook. Sudah sampai di Padar, lalu dikatakan kalau mau lihat yang bagus bukan di pantai di sini, naik ke atas. Aduh, lihat atas aja, udah agak capek sendiri langsung. Ibu Agnes tidak mau naik, wanita-wanita yang ikut gak ada yang naik, saya naik dan beberapa orang. Sandal jepit saudara. Habis katanya naik kapal kan basah, ngapain pakai sepatu sport. Jadi saya itu malam sebelumnya itu tahu bakal di pantai dan bakal basah. Ya saya beli sandal jepit. Pakai sandal jepit sampai di Pulau Padar suruh naik. Bayangin naik bukit pakai sandal jepit. Itu sebuah kesalahan. Tapi ya saya coba naik karena mau foto. Untungnya tour guide-nya itu naik duluan, saya dikasih tongkat naik. Dia enak, dia bilang, dia naik duluan, dia bilang injak sini pak. Habis itu injak sini pak, injak sini pak. Jadi dia naik sambil tunjukin langkah demi langkah mana yang harus saya injak dengan sandal jepit saya. Sampai di atas foto-foto selesai turun. Aduh turunnya itu terjal begini saudara. Tetap dia di depan. Saya di belakang pakai tongkat, lalu dia bilang, Pak injak yang ini batu ini. Nanti yang ini Pak. Itu dari atas sampai bawah satu persatu dikasih tahu mana yang harus diinjak. Untung nurut, kalau enggak nurut itu selurutan. Turun sampai bawah dengan pantat mungkin sakit semua kita. Nah ini enaknya kalau punya tour guide yang memimpin perjalanan sulit. Dunia kita ini besar. Roh Kuduslah tour guide kita. Memimpin kita dari hari ke hari dengan kesabarannya. Supaya kita jalan, kita hati-hati supaya kita jalan. Dan jangan kita jatuh, kita jalan dan sampai pada tujuan yang baik dan benar. Makanya saya dari awal bilang penuh Roh Kudus bukan masalah bahasa roh. Tapi bagaimana Roh Kudus ubah kita dan pimpin kita dalam berjalan. Termasuk di dalam kita melayani Allah. Roh Kudus yang pimpin. Jangan ada orang menyombongkan diri dan merasa tahu bagaimana harus melayani. Bulan ini tema khotbahnya Empowered by the Holy Spirit. Kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, diberi kuasa Roh Kudus. Saya beritahu saudara, ini khotbah-khotbah yang sifatnya doktrinal. Saudara pikir khotbah Roh Kudus 4 kali, 5 kali dalam sebulan itu gampang? Kalau minggu pertama, sip deh. Masih banyak yang dibicarakan ayatnya. Minggu kedua, mulai masuk minggu ketiga, semakin sedikit. Apalagi yang harus dibahas, angle-nya dari mana lagi ya Tuhan. Ini kan harus bergantung. Minggu keempat, kalau ada minggu kelima, khotbah Roh Kudus minggu kelima, itu tambah sulit lagi. Bicara dari sini udah, bicara dari sini udah, bicara dari sini udah, bicara dari sini udah. Ini mau bicara dari mana lagi? Tapi saya senang. Karena yang kayak begini inilah yang membawa kita hamba-hamba Tuhan itu bergantung kepada Dia. Di dalam menyiapkan khotbah. Betul gak Bapak Ibu? Ya. Itu sebabnya doakan setiap kita yang berkhotbah. Khotbah itu gak mudah Bapak Ibu. Nyiapin khotbah itu gak mudah. Ada yang bilang, Pak Ani, kasih temanya itu jauh-jauh hari. Karena saya persiapan biasa 2 minggu. Ada yang bilang saya begitu juga. Karena memang gak gampang. Buat saya juga gak gampang. Udah 4 kali bicara Roh Kudus, bicara apa lagi ya? Kalau tiap minggu ganti topik, ya hampir semua bisa. Ya tapi kalau terus begini,
Coba kalau saya masukkan lagi bulan Mei Roh Kudus lagi. Wah, itu yang khotbah itu peres semuanya. Apa lagi yang dibicarain? Ayat yang mana lagi ini yang dibicarakan? Dieksplorasi. Semakin bergantung kepada Dia. Tapi puji Tuhan, bulan Mei ganti topiknya. Bulan Mei ganti topik. Saya kan berdoa minta topik tiap bulan sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan ganti topiknya. Kalau Tuhan kasih Roh Kudus lagi ya pasti taat lagi. Tapi kita harus keringatan luar biasa siapin ini yang mana bergantung sama Dia. Jadi dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa lakukan misi. Itu Bapak Ibu. Itu yang kita harus jalani. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Apalagi yang menjadi pekerjaan Roh Kudus dan yang dikerjakan Roh Kudus. Yaitu adalah karakter breakthrough. Satu terobosan yang membawa perubahan kepada karakter. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kalau kita baca ayat ini, satu yang kita tahu dengan pasti, murid-murid itu diubahkan hatinya untuk hidup dalam kasih. Kalau saudara tahu mengenai murid-murid, mereka bukan orang-orang yang gampang hidup dalam kasih. Ibu Zebedeus bawa dua anaknya, berlutut di hadapan Yesus. Yesus tanya, mau apa Bu? Lalu dia bilang, ya Yesus, tolong deh, nanti kalau engkau sudah memerintah dalam kerajaan sorga, tolonglah anakku yang satu ini didudukkan di sebelah kananmu jadi tangan kananmu. Yang satu duduk sebelah kiri jadi tangan kiri. Mintanya kepada Yesus, begitu murid 10 dengar ngamuk semua. Karena mereka itu saling iri. Saling berlomba satu dengan yang lain. Saling mau sikut satu dengan yang lain. Saling tidak terima satu dengan yang lain. Makanya sampai Yesus ajar, kalau mau jadi besar engkau jadi hamba. Karena mereka ambisius semua. Tidak ada yang rendah hati. Tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, hidup mereka berubah. Karakter mereka mulai berubah. Kalau kita bicara karakter, yang pertama terjadi itu adalah karakter yang disebut karakter ruination. Kehancuran karakter karena dosa. Oleh karena dosa masuk, mulai hancur. Manusia yang dibangun dengan karakter Allah ini rusak karakternya. Kain bunuh Habel, kemudian mulai terjadi perang-perangan, iri hati, ini dan segala macam. Oh, terus. Sampai kemudian Yesus datang memulihkan. Roh Kudus turun. Lalu terjadi namanya karakter sanctification. Yang disucikan, dikuduskan, diperbaharui. Jadi saudara jangan pikir kalau sudah diperbarui itu udah hebat. Kita semua masih dalam proses. Masih dalam proses. Belum ada suami sempurna. Belum ada istri sempurna.
Belum ada anak-anak sempurna, belum ada orang tua sempurna, belum ada mertua sempurna, menantu sempurna, belum ada. Nah, belum ada juga gembala sempurna. Gitu. Yang sempurna hanya Dia. Karena karakter kita itu masih diproses. Ini. Lalu masuk di dalam karakter transformation. Terus dengan baca firman, dengan berdoa, dengan ibadah, dengan kita mau karakter kita diubahkan. Perubahan pada karakter ini. Manusia itu apa sih Bapak Ibu? Yang paling penting kalau bukan karakter. Betul enggak? Cantik sekali. Tapi karakternya tidak bisa dijaga mau. Karakternya itu orang Surabaya bilang cantik luar biasa. Karakternya itu kalau orang Surabaya bilang dodok. Ini apa itu? Karakternya itu tidak bisa diharapkan. Karakternya itu hancur. Siapa mau? Manusia kawin itu maaf ya Bapak Ibu, anak muda dengar saya. Anda kawin bukan kawin dengan wajah. Karena wajah ini 30 tahun pasti berubah. Saya udah berubah, dulu ganteng. Bagi yang percaya. Kasih 40 tahun berubahlah wajah ini. Umur 20-an terang bulan. 40 tahun gerhana. Itu udah biasa, mau laki mau perempuan sama aja. Makanya Anda itu kawin sama apa? Ini. Kalau kawin sama yang muka, kawin sama kulit, kawin sama postur tubuh. Gimana 40 tahun lagi berubah? Masih bisa terima? Susah. Kita kawin itu kawin sama karakter kok Bapak Ibu. Jujur. Karakter ketemu karakter. Cocok menikah. Itu harmonis. Bahagia. Setuju enggak? Enggak setuju tak tambah setengah jam. Setuju enggak? Setuju. Ya, setuju. Ya Pak setuju Pak, setuju. Daripada khotbah ditambah setengah jam Pak, setuju Pak. Jadi orang menikah tuh ujung-ujungnya nanti karakter. Kenapa? Percaya saya, dengar saya nih. Anak muda dengar saya. Cantik sama ganteng. Atau tidak cantik, tidak ganteng. Alias jelek. Jadi cantik sama jelek. Kalau kawin. Sudah 10 tahun atau sudah 5 tahun, 10 tahun, sudah 20 tahun. Cantik sama jelek, kalau sudah agak lama itu biasa kok. Yang cantik pun jadi biasa. Demikian pula yang biasa. Ganteng sama jelek dikawin. Sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun biasa. Kalau baru 3 bulan memang luar biasa. Tapi kalau sudah sekian tahun, biasa. Itu sebabnya kita bingung sama laki-laki yang istrinya cantiknya luar biasa masih selingkuh. Bener gak? Karena di mata dia yang sudah dikawin yang cantik ini udah biasa. Dia cari lagi yang lain yang tidak biasa. Gitu aja. Begitulah yang namanya memahami selingkuhologi. Gampang memahami itu. Jadi Bapak Ibu, yang penting itu kan bukan cari ganteng dan cantiknya. Tapi carilah karakter yang cocok. Itu Bapak Ibu. Itu jauh lebih baik. Carilah cantik batiniahnya. Gitu. Setuju nggak Bapak Ibu? 30 menit loh, setuju nggak? Setuju. Jadi mari di dalam hidup ini kita jadi orang yang mau berubah karakter. Roh Kudus turun di dalam kita supaya karakter kita berubah.
Penuh Roh Kudus supaya kita bisa berubah karakter kita yang kadang-kadang kita tahu. Aku ini loh sungguhan, memang jujur Pak. Saya ini orangnya keras Pak. Firaun aja kalah kok Pak. Kan sudah sadar itu. Tapi dia tidak mampu ubah hidupnya. Dia butuh Roh Kudus untuk menolong, mengubahkan dia. Kita penuh Roh Kudus bukan masalah supaya dapat karunia-karunia itu saja. Tapi yang paling mendasar bagaimana hidup kita diubahkan. Ini paling penting. Ada sepasang suami istri, 2 orang ini. Sepasang suami istri, dua-duanya ini buta huruf. Gak bisa baca. Suaminya kerja. Satu kali balik dari kerja, istrinya tanya, gimana Pak kerjaannya? Mukanya susah. Kenapa? Aku gak enak sama teman-teman. Teman-teman itu pakai sweater merah semua, aku gak punya. Istrinya bilang, don't worry Papa. Aku rajutkan sweater merah buat engkau. Istrinya buat. Cepat. Jadi. Pakai merah. Pergi ke kantor, pulang kantor ditanya, gimana? Ya lumayan, mereka punya merah, aku juga punya merah. Tapi mereka itu ada kuningnya, ada tulisannya Ma. Istrinya bilang, Papa no worry. Aku kasih kuning dan ada tulisannya. Padahal 2 orang buta huruf. Istrinya bingung, mau ditulis apa? Wong baca ndak bisa, ABCD nggak bisa. Nah, dia buka jendela, di depan itu ada toko. Dan di dalam toko itu di luarnya ada tulisan begini. This business is under new management. Bisnis ini ada di dalam satu manajemen yang baru. Dia bilang kok kayaknya itu keren itu tulisan itu. Jadi tulisannya itu dipasang entah di depan entah di belakang. Suaminya pergi ke kantor. Pulang mukanya semeringah. Lalu istri tanya, gimana Pak? Iya, teman-temanku senang semua dengan tulisan ini. Katanya paling bagus katanya. Mereka aja sampai kepingin. Gak ngerti dia artinya. Padahal artinya bahwa bisnis ini sedang ada di dalam manajemen yang baru. Ini yang membawa kita harus sadar. Diri kita ini ada di dalam manajemen Roh Kudus, roh yang baru. Di mana kita dipimpin untuk berubah dari hari ke hari, ke hari, ke hari. Roh Kudus dan manajemen Roh Kudus biar take over hidup saudara dan saya. Supaya kita dibawa dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan. 3 ini yang dikerjakan Roh Kudus yang kita soroti hari ini. Spiritual enlightenment. Memberikan pencerahan spiritual kepada kita. Kalau engkau boring karena engkau tidak pernah mengalami spiritual enlightenment. Atau sudah lama tidak alami spiritual enlightenment. Mission revival. Hati kita diubah untuk peduli kepada yang lain yang belum terima kebenaran. Karakter transformation membawa kita berubah. Terjadi breakthrough dalam karakter kita tiap hari. Itu yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus rindu Dia, minta Dia masuk di dalam hati kita, hidup kita, ubahkan kita. Tuhan Yesus berkati. Amin.